pada Jumat dengan niat, okay. Nama Audi, Audi no Jumat yo pentelu esok ya atus, beduk atus, sore atus. Tapi kalau tidak disertakan dengan diniati mandi pada hari Jumat, yo lae mung seger karo tandif ataupun bebersih. Ono ganjaran itu turang. Tapi untuk mendapatkan pahala yang seperti ini, misalnya antara Jumat satu dengan Jumat berikutnya, orang tersebut yang mandinya di diniatkan. Tidak hanya ampuni dosanya saja, tapi juga mandinya itu ja'ala dzalika sawaban fi qabri. Artinya mendapatkan pahala nanti akan diterima pada di alam barzah ataupun di alam kubur. Wa taqula ala mizanihi, dan juga mandi pada Jumat itu juga akan memberati timbangan. Jenengan esok pada subuh niat atus Jumat, Pak Jumatan atus manah krono sawa wis aktif panjenengan Pak Jumatan, terus malih diniati atus dina Jumat. Sore si urung tek waktune diniati atus manah dina Jumat. Itu akan memberatkan timbangan pada yaumul hisab ataupun pada hari kiamat. Terus kemarin sudah diterangkan di dalam hadis lain, ini bukan termasuk dari wasiatul Mustafa, cuman untuk mendukung daripada keterangan tersebut, bahwa Rasulullah bersabda, inna min wara'i jabali Qafin ya, ardon baidoa, di belakang gunung Qaf. Nah, kali Joko nyebut Jabal Kar. Kono lidah Jawa ya, juga Kanjeng Sunan Kalijogo nih ya kok nyebutnya aslinya Jabal Qaf. Sing gawe cerita mengisor-isor di Jabal Kar. Di Don Baidoa laisa fiha syai'un minan nabati. Ini ada bumi yang putih yang tidak ada tumbuhan sama sekali. Ini ngono iki kumpule para malaikat ya, para aulia sing duweni pangkat, artinya sekelas wali abdal, wali nujabah, jomana wali qutbil ghazi yang bisa mriku. Bahkan kadang para wali ketika rapat yang memang harus tidak boleh didengar oleh para jin dan para dukun-dukun ya, maka beliau kadang mereka memilih untuk di tempat tersebut. Dan perjalanan antara bumi ini itu masih di alam dunia ya, bukan alam akhirat ataupun apa baik ya. Artinya itu masih di alam dunia. Ya kaya Pak Pluto, Pak Opo bae sing cakrawalaning dhuwur kabeh sing nang alam dunya, durung reng alam barzah, durung reng alam akhirat. Itu selisih sekitar 1 bulan dhisik kono nggih. Duluan sana. Nah iki kene iki badhe mulai tanggal 28 ya berarti kono wis napa Jumadil Awal tanggal 28. Karena dulu Habib Tohati Leduh itu wakilah pernah diceritakan beliau itu kalau bulan Syaban ya, beliau kadang malah di Jabal Qaf. Setelah itu nanti tanggal 1 Ramadan ini nanti ini bulan Syaban ya, mereka poso. Cari wakilah beliau posoin nang kono. Manggung digawe tenger nggih tondo nek Habib Haji Leduh niku pun medal saking segara nggih.
berarti tanggal 1 Ramadan. Niku wakilan nggih wonten. Terus wonten cerita kados mekaten. Lah niku selisih 1 bulan. Terus di situ juga di belakangnya Jabal Qaf itu tadi Ardon Baydo, itu tempat di mana sisa Nabi, ya, sisa umat Nabi Musa alaihissalam itu masih ada sampai sekarang. Ketika fitnah itu sudah merajalela, akhirnya umat Nabi Musa yang beriman dengan Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta diselamatkan. Akhirnya Allah kasih untuk pergi ke pesisir nih, pantai. Di situ lokapnya membentuk pusaran terus bentuk kayak gua nih. Akhirnya disuruh apa masuk ke situ. Membubu sampai habis. Ketika keluar sudah di Ardun Baydo, itu sudah di tempat itu, dan kehidupan mereka ya wes aman damai sampai sekarang. Dan ketika ada yang meninggal itu makamannya di depan rumah-rumahnya jare. Ya. Pak Manik dan mereka yo sing meninggal ya di zaman Musa, tapi kuburannya orang kuburan umum, tapi kuburannya di depan rumahnya sendiri. Ketika ditanya kenapa tidak memakai pemakaman umum seperti di bumi ya, itu saya buat kami semua. Ya, kami pun akan seperti mereka semua. Kuburan dimakamkan. Nanti pas lungor ini lewati kuburan simbai, wong tuanya dan seterusnya. Ketika dia mau keluar juga seperti itu. Kaya di monogrumungan yang Arab ya suara kuburannya sebab wong tua mereka. Itu di Ardun Baydo. Itu sekitar 1 bulan ya, antara terpaut waktu dunia dengan apa? Artinya kalau Pluto karo yang lain malah masih lebih apa? Lebih jauhan. Pluto maupun matahari nih. Ardun Baydo ataupun Jabal Qaf itu jare nang sebelah kutub utaran apa kutub selatan tok sih, metu tik bumi sithik tok nggih. Durung sampai adoh. Hari ini kan nangge 50 tahun nang Pluto piro 16 setahun di gerak noangga cara beliau nih nang keterangan pengawas orang kenoangga di kita anggap urung lahir urung umur 200 nih ambil umurnya berapa setiap berarti ping piro urung setahun. Jadi paling nembe berapa bulan dianggap wong Pluto wis petakilan ora mukane wong Pluto alien tekan kene pinter dhewe ya ora cilik apa lah wong kuwi asline terus pundi ya Allah alam. Terus kehidupan itu hanya ada di bumi, yang lain walaupun dicipta oleh Subhanahu wa taala cakrawala itu tidak ada penghuninya. Tanda petik ya manusia atau malaikat dan sebagainya ya insya Allah tetap ada nih. Terus ka'anha mislu fiduh wa sa'atuha mislu dunia tetap amarah. Kemarin diceritakan bahwa luasnya itu akan minal malaikati lau sakotot ibrotan lapat alai, yang dipenuhi dengan malaikat yang sangat banyak. Wa fiyati kulli minhum liwaun tuluhu arba'una farsakhon wa ala kulli liwa'in maktubun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Intinya ini di situ malaikat, untuk kumpul daripada malaikat
yang malaikat itu membawa bendera Nabi Muhammad, membawa bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu juga ciri khas besok benderanya Allah, benderanya Rasulullah juga bertuliskan apa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah malaikat itu tugasnya setiap malam Jumat itu mengitari utawa kumpul nang sekitar Jabal Qaf semua kayak nemen mau fayatadarruna ilallahi ta'ala wa yad'una bisalamah li ummati Muhammad. Maka para malaikat tersebut selalu tadarruk independen karo Gusti Allah dan berdoa untuk keselamatan umat daripada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya termasuk doa wali abdal dengan orang wali abdal kok gelem langgeng kedungo kuwi jare ditulis di diwali Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma sholih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farid an ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ij'alna min ummati sayyidina Muhammad. Itu doanya Nabi, doanya wali abdal. Para malaikat selalu melantunkan doa tersebut ketika malam Jumat. Keselamatan karo umat Sayyidina Muhammad. Nah, ketika subuh tiba, fa'idal fajar subuh yaquluna Allah maghfir limana. Limanil tasala wa hadara Jumat. Ketika fajar itu tiba, malaikat doanya ganti. Doanya, ya Allah Gusti, ampunilah orang-orang yang mandi pada hari Jumat dan mendatangi Jumat. Sampai wis moco apa wis nglakoni atuse tapi kok orangnya ndak apa tak salahne nggih kok loro-lorone ya dongane malaikat kan jangkep. Terus fayar fauna aswatahum bil buka. Tur dongane ora kaya aku sampean ya Allah maj'al mata sayyidina orang gembur dengan sambil menangis. Orang lain malaikat cintane karo umate Kanjeng Nabi Muhammad. Nah sekarang ngono krono cerita daripada malaikat dengan berdoa seperti itu, fayaqulullahu ta'ala Allah berkata, ya malaikati mada turi sing karep opo sampai kok kowe wae malaikatku. Fayaquluna yuridu ayyal antal firoli umri sallallahu alaihi wasallam. Ya padha nggih. Dengan sing wis dibujuk ya mungkin nyawang hati. Ayo cah cilik panjang toko kedolanan apa jajan nangis guling ya wong tuwa ngudek mangkle apa le Pak Toko apa apa nuruti bahasane nggih. Krono malaikat ngembur-ngembur njaluk umat Kanjeng Nabi Muhammad diampuni dosane dekat. Badane dongane malaikat. Di antara khosois. Ane jumpi kalau ini dengan dikatakan kita hidayatul hidayah niku termasuk khosoise umate Kanjeng Muhammad. Terus umate Nabi Musa dino istimewa niku dino Sabtu. Umate Nabi Isa diwehi dino istimewa dino Ahad. Rasulullah diwehi dino istimewa ya dino Jumat. Bahkan disebut Idul umat Islam apa umat mungkin dulu sengaran libur kerja libur sekolah
Iku akeh sing do isih nganggoni nang dina Jumat. Jadi dina Jumat itu betul-betul libur baik yang sekolah maupun yang kerja. Berhubung sedikit demi sedikit dikikis ya. Sing isi ana kaya ngono, insyaallah jamiah meniki kalau maupun kota mulai dikikis sing isi ana. Nah, MI ataupun madrasah rata-rata libur dina Jumat. Wong kerjane po sing swasta ya rata-rata si libur dina Jumat. Jadi betul-betul bodoh temenan. Kemis tompo apa nih? Tompo pojokan. Tapi dina Jumat wis nggawe jajan dan lain sebagainya, Bro. Tapi krono wis saiki mau istilah perang ideologi akhirnya didine mangke diganti nang dina Ahad. Ya sekarang non dhewe melu karo pemerintah wis nggaweni kok kowe libur nang dina Ahad ya dhewe ino. Tapi sejarah tidak bisa dihilangkan begitu saja. Artinya dengan hari Jumat itu memang keistimewaan hari umat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya, yaitu kita semua. Maka jika saya pun waktu membuat PAUD ya, banyak wali murid yang menghendaki untuk libur dino Ahad. Ya, akeh kan wali muridnya mungkin wong pegawai ya. Artinya ketika dong TPA ke anak, jadi dino Ahad kan ini bareng. Sementara dene libur dino Jumat pas bapakane utawa ibune mangkat. Kalau dino siji sing ora petuk. Tapi ketika saya aturkan ke beliau menghendaki tetap libur dino Jumat. Ya, dewe pas ora Jumat ya ora apa-apa aturan daripada kerjaan kaya ngono. Tapi perlu dicatat dan perlu diketahui bahwa hari keistimewaan umat Sayyidina Muhammad yaitu hari Jumat. Ya minimal ketika libur dino Jumat kan siap-siap tunggu Jumatan nih, siap-siap apa baik kan kepenak nggih. Tapi ketika orang dino Jumat Ahad umpamane kalau setengah rolas susah lagi kemarin di sini dan itu cok bisa Jumatan apa telat. Niku maksudnya nggih wong-wong piye orang ngarang-ngarang tok nggih ketika nggawe libur dino Jumat. Malah kita yang sekarang diganti di hari Ahad itu kita yang kalah kalah dengan provokasi ataupun provokator dari orang-orang non muslim niku mawon. Terus qala al-mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ya Ali siwak. Ya Ali alaika netepono sira bisiwaki kelawan siwak. Fafihi arba'atun wa ishruna. Fafihi mongko iku tetep ing dalem siwak arba'atun utai papat wa ishruna lan 20. Kuwi nang jero siwak ana 24 manfaat fil badani fit dini ing dalam agama wal badani lan ing dalam napa awak. Mboten mriki mboten di target khusus ya. Dalam bersiwakan itu mengandung 24 manfaat yang ada dalam agama dan artinya apa? Kesehatan. Maka perlu kita ketahui bahwa sesuatu yang diwajibkan ataupun sesuatu yang disuruh Allah maupun nabinya yaitu Rasulullah itu pasti ada manfaatnya.
Nah, secara pahala maupun yang lain di dalam agama itu sudah pasti di sholat satu hari satu malam 5 waktu tambah kesurahan dan lain sebagainya itu sudah barang tentu pahala ya. Tapi dibalik pahala itu setiap diselidiki ya, oleh orang-orang yang ahli di dalam bidang tersebut, buku siwakan, buku wudu, ya, puasa, itu pasti membawa apa? Kesehatan yang luar biasa. Ya ora bakal Allah Subhanahu wa taala lain sesuatu sing nang jerone ternyata membawa apa? Contoh wong kon dengan yaitu berpuasa, maka 1 bulan itu untuk memperbaiki badan dan jiwa. Jiwa ya jelas akan menjadi tafakur, rasanya wong lagi priye dan seterusnya ya. Gusti Allah kok kongkone kudu poso selama 1 bulan itu ora kena mendek ngemil ora jeblok petenge nggih. Nah, ora. Tapi Gusti Allah kongkone napa? Poso. Dan setelah diselidiki ternyata wong pak operasi ya kon poso, wong candak penyakit apa bae kon poso. Aku pernah kon check up nang Cito utang bank, nek wis kudu kon melu apa asuransi 50 juta. Aku kon karo bojoku iki Pak disetujuni apa ora? Dari bojoku yo iso aja asa ketempane mana apa ora kena liyane. Nek ora tak setuju tak gagalke nek sampean pengin setuju tak setuju. Lah carane belajar. Kono-kono aja mangan setengah hari itu mung jam 11 ya aku ora kena mangan kayak iki ya. Tekan besok, tekan dicek. Ya memang kowe temenan. Ya aku mlebu nggih. Ya aku harus utuh mangan. Ngakune ra terus saya gulane dhuwur ora ndak makan enggak. Kono mikir ora mangan wis menit dhuwur aja meneh iki mangan iki mesti KTP po wong iki. Akhire backlist ora sida dilebokke nang asuransi. Iku berarti keistimewaan di dalam kesehatan Allah Ta'ala pasti memperhitungkan. Nah, nek wong ki paham, cuman wis kadung masuk di dalam otak kita nggih. Sing aran iwak wedhus iki wong wedi budrek. Nek Gusti Allah ki ora nganggep apik iwak wedhus, ora bakal Nabi napa? Ismail ketika mau disembelih diganti wedhus. Gedhe onta apa gajah apa ora? Kok wene wedhus. Terus napa kurban akeko kok sing diutamakan wedhus ya atau ono sapi ono, tapi yang paling utama itu justru kambing. Pengewer fakir miskin nggih. Anek kuwi iki demal blorot DTK bahaya. Ya Gusti Allah berarti pak ngracun sapa wong sing diweki ora kan kudune logika kok kuwi. Dibendro terus kolesterol tinggi, minyak tinggi, wis ngomong aja do mangan, sing pak mangan mereka sing do non muslim. Yo nek kita itu israf, mangan dumeh akeh enak mangan akeh nggih. Ya ku sing detekan kuwi nek dudu iwak wedhus nggih. Wong Arab ini mangan wedhus wong 5 wedhus siji entek aku kula yang Arab semono ke pangan wong 5 terkabur. Jadi itu termasuk daripada pembunuhan. Maka di dalam siwakan di antaranya Rasulullah bahwa mengatakan andaikan tidak memberatkan umatku, siwak itu akan menjadi apa? Wajib. Cuman ini berat. Maka ulama dengan menggarisbawahi hadis Rasulullah yang kaya ngono, ulama sunahnya adalah sunah mu'akkad
Sunah muakkad itu sunah sing hampir mendekati apa wajib. Di antara manfaatnya, saya sampaikan sendiri ya, karena di sini tidak menerangkan 24 itu apa saja. Yang pertama yaitu jelas menghilangkan bau mulut. Itu yang pertama. Dua, meningkatkan indera perasa. Jadi dengan sering melakukan siwakan, maka indera perasanya itu peka. Ini terus ini pokoknya. Jadi mana saat saya doman si angel mana berarti indera perasanya semua kayak udah peka. Maka nek kulo yang kopi itu akan meningkatkan indera perasa. Terus menguatkan daya ingat. Orang dulu kan suatu timbul rinding ya. Jangan nganggune pasta gigi harus kan rinding timbul saat dengan siwak itu dulu sering dibawa kemana-mana, itu mampu menguatkan daya ingat. Yang keempat, menyembuhkan bermacam penyakit. Karena apa? Yakmene baik jenengan. Tapi kok napa kok kangkang diblongsong apa ora? Karena sumber daripada beberapa penyakit itu ada di mulut. Dengan mulut bersih, sering disiwaki, maka ya ngomong jopo kena ya, kok jahat brongsong, tenojo nimbang kancane, nek virus iki nang cangkem iku jenengan piyambak ya berarti luburing awake dhewe. Nggih. Iku mau lewat apa? Mulut dan hidung. Sebagian besar penyakit itu lewatnya dari hidung dan mulut, entah itu disadari ataupun tidak. Maka ketika kula jenengan nisep banyu ngarang irung ketika wudhu itu juga diteliti oleh ilmuwan ternyata manfaatnya luar biasa. Allah menciptakan bulu di dalam itu untuk menangkap berbagai virus. Itu rasa apa yang mlebu, kecuali kula jenengan cakot-cakot nang irung mlebu. Tapi kula jenengan untuk dan sebagainya itu nyangkol tok nanggon bulu-bulu tersebut. Maka bulu itu jangan sekali-kali biasa dicabuti nggih, mending dipotong. Kalau hilang ataupun bersih dari bulu-bulu tersebut, kita tidak ada. Nah, irung kan ora kaya cangkem. Cangkem kula jenengan mingkem kan nutup nggih. Nah, irung mlompong terus kuwi ora nutupane terus. Nah, itu jam masuk. Makanya ketika wudhu disedot, nah wis disemprotke. Disemprot ke mana itu virus akan hilang. Kabeh apa sing disunahke niku pasti membawa kebaikan nggih. Ampun. Nomor piro apa nggih menyembuhkan berbagai macam. Terus juga bisa untuk mengobati sakit kepala. Sering migrain dan sebagainya itu nek gelem sering siwakan ya. Tur nek wong mau sering siwak bisa menumbuhkan energi positif di wajah. Ya, kan mereka bahasanya apa? Ada ataupun nur di wajah orang yang selalu ataupun sering istiqomah dengan siwakan. Terus yang ketujuh, menajamkan penglihatan. Ya, penglihatannya orang gampang apa? Kabur ya, nek sering siwakan. Membantu pencernaan. Walaupun sikat gigi itu
ada ulama yang menyetarakan ya, asalkan diniati niat siwakan bicara sing ngandhake ya padha karo siwakan. Tapi ada yang mengatakan belum sama sekali, beda karena misalnya tenggen fikih kon siwakan nek ora ono nganggo sesuatu yang kasar. Dan kadang bu ono sing cek nganggo sarunge nggih, ono sing nganggo sapu tangan dan seterusnya ketika mau sholat itu diperbolehkan. Yang penting bukan yang licin, yang plastik, ini malah tidak boleh. Nganggo tisu, nganggo sapu tangan itu boleh. Itu di dalam oke. Namun itu menajamkan penglihatan, termasuk membantu pencernaan. Terus menjernihkan suara, itu kasih. Ini bangsa wong-wong sing hafidul Quran nggih. Kadang sering ketika mau siwakan bisa nggih. Wong sering siwakan ndetekke apa lesane fasih ketika ngaji ataupun berucap. Terus juga menambah ataupun menetralkan nafsu makan. Di nafsu makan dan soalnya jauh mana sih wong sumpah mangan tanggal senek pegel nih. Dan itu sering siwakan, insya Allah nafsu makannya stabil. Ya, orang sampai kumat-kumat cok wetenge dan lain sebagainya. Itu kalau sering siwakan. Terus juga mencerdaskan otak. Mau juga menajam ingatan, mencerdaskan otak nek sering siwakan. Itu di badan. Terus kalau di fami mardhatun lirabbi. Bersiwak itu membersihkan dan membuat Allah Ta'ala tersebut satu. Terus juga menambah pahala. Menambah pahala ketika orang itu contoh mau sholat siwakan dibanding si sholat siwakan membaca Al-Quran itu kan mengenai pahala 10 ketika itu menurut terus membuat marah yang sering setan kepada orang yang bersuara. Tapi kebalikannya mendekatkan malaikat. Malaikat ketika orang itu bersiwak, sesungguhnya ketika mereka itu beribu melakukan sholat fala yazalu yastaqunu, dia mendekat sampai meletakkan mulutnya malaikat menempel sampai mulut orang yang Al-Quran tersebut. Dia musahakat tutup malaikat nempel karo mulut sing maca sholat seperti itu. Kalau kau ayatan ilah Al-Quran itu disebut sampai nang gendean sampai tadi makanya kalau sing maca Al-Quran ya digebet ora siwakan
makanya daripada bersiwak itu sampai sedemikian gitu. Ampun. Terus sunnah Rasul yang agung. Mengapa dikatakan sunnah Rasul yang agung? Sayyidah Aisyah ngendika di belakangnya ini wonten annahu satun alayya faridotun wa sunnatun lakum al-witra was-siwaka wa qiyamul lail. Jadi ana perkara telu sing nang aku ki wajib fardu tapi nang umatku sunnah. Nomor 1 witir. Salat witir nang aku sampean iki sunnah. Bagi Rasulullah sunnah witir salat witir itu wajib. Maka Rasulullah tidak pernah meninggalkan salat witir. Wasiwaku dan siwakan. Rasulullah siwakan ke wajib, fardu. Tapi bagi kita itu adalah sunnah. Waqiyah mulai lan tahajud. Tahajud aku sampean ki sunnah. Tapi Rasulullah wajib. Makanya ya kabeh ku nomor Rasulullah kudulah punjul papat kena umat wae papat sing wis papat siji mending sing urung apa. Nah itu apa? Jadi Rasulullah ki ana sesuatu sing diwajibke baginya bagi umatnya itu sunnah. Nah itu siwakan itu menduduki peringkat sunnah yang agung karena sunnahnya buat kita, wajibnya buat Rasulullah. Terus juga ketika ana wong sing isih sekarat nggih, isih sakaratil maut, kadang soe kok suwi temen wis sedina cekak-cekek gurung mati. Sampeyan duwe siwak ombe disiwake apa? Mulute mau disiwake ngon mulute insyaallah cok ora let suwi apa nek Pak diparingi mari ya mari tapi nek sakarat ya biasane napa cepet napa meninggal. Niku diantaranya sing secara agama maupun sing secara badan. Lah terus siwakan niku sing yang bagus itu di mana saja. Nah, menurut keterangan di dalam kitab ya, yang pertama ketika wudhu, sebelum wudhu kita siwakan. Nah, wis lakoni wudhu. Jadi Rasulullah itu di samping kekemu ya, itu kekemu itu kan sunnah. Siwakan juga apa? Sunnah. Di sela-sela wau kekemu niku kula jenengan apa? Siwakan. Jadi siwakan terus kemu lan niku kesunahane napa? Dobel nggih. Terus kedua ketika sholat. Kita mau sholat nggih, sebelum takbir kita siwakan terlebih dahulu. Yang ketiga ketika membaca Al-Qur'an. Makanya wau kula aturaken pahalanya itu bertambah ketika orang itu melakukan sholat maupun membaca Al-Quran siwakan dahulu. Terus gelem nggih masuk rumah sebelum rumah niku siwakan. Terus sholat lail. Niki keterangan ten kitab. Ada juga dalam kitab yang lain menerangkan dan kitab Akrib nih dan kitab Safinah niku sami ketika wudhu. Terus sholat ketika baca Al-Quran. Keempat ketika bangun tidur. Ini sama untuk siwa regane paling 5.000 sing isi lagi naon sholatan ke cokelalen kan antara ora siwakan power siwakan mangkelah juga siwakan dicek. Terus nang
nang depan deleke napa tanding turu ketika tangi kuwi sing khusus digawe siwakan tangi tan turu sing siji deleke nanggon salatan insyaallah kan sing 5 mau diterangke bisa tunggu apa nggih niku ketika bangun tidur sing nomor 5 yaitu berubahnya mulut, berubahnya bau mulut. Itu disebabkan satu mungkin diam terlalu lama. Dia metungsu, toraudu, terang mot permen, suwi-suwi mulut itu akan berubah. Kenapa bisa seperti itu? Karena mulut itu kan coro mono naik. Sampeyan tahu hutan ora? Tahu tungku wis oh. Ya kan cerobonge munggah. Ndure iki mau paling poling metu pegone kan cangkeme kula jenengan. Dadi kuwi jero weteng iki nek ora ngentut ya liwate dhuwur ambekan terus. Lah kare-kare mingkem manteng terus ya akhirnya sing maune bisa kojahan kaya ngene metu kan ra metu. Akhirnya ngumpul dimu itu diam terlalu lama bisa mengakibatkan apa mau mengakibatkan berubahnya bau mulut. Yang kedua mungkin makan sesuatu sing bisa merubah. Contoh jenengan mam sing seneng pete nggih, jengkol utawa bawang nggih. Mosok bawang dipangan ya mangan sate kan mesti kecap ono. Lan itu berubah. Maka itu mendapatkan kesunahan. Dikala berubahnya mulut berubah karena makan sesuatu itu juga dapat kesunahan. Itu kalau menurut kitab Nawawi Fiqih. Walal mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi tidareni amin ya rabbal alamin. Jadi sekali lagi kanjenengan melihat bahwa itu sunnah. Contoh yang haram. Napa kok khamr itu haram? Diteliti ternyata manfaat dan madharatnya lebih banyak madharatnya. Berarti manfaatnya hanya 5% atau 1% gitu. Tapi madharatnya itu 99%. Maka di awal sebelum khamr itu diharamkan ya. Dulu awal-awal Islam khamr belum diharamkan karena ayat belum turun ya yang mengharamkan khamr dan putrane Sayyidina Umar ya. Ya biasa ngaji biasa kok yang mentem ya biasa karena urung haram. Akhirnya suwi-suwi sholat kok samper mentem wis ana makmum urung imame urung amin usamin sak seron-seron iki kacone kaya ngene iki. Terus juga krono pengaruh pada minuman keras mau banyak cewek-cewek zaman dahulu diperkosa hingga hamil dan lain sebagainya. Akhirnya turun ayat bahwa khamr itu haram. Memang putrane Sayyidina Umar yang berjuluk api dunia itu dicambuk sendiri kalau Sayyidina Umar sampai mati ya. Karena dapat laporan menghamili nopo sahabat itu sampai surah soal gojo aku sing ajar diajar kau tapi begitu meninggal 2 hari nih 3 hari Sayyidina Umar timbani putrane nganggo mahkota terusan dalam kondisi senang dan mengucapkan kasih kepada orang tuanya. Jare anake alhamdulillah bah cara kene mono dengan sampai menghajarku akan hukum Allah Subhanahu wa taala aku ten mriki dadi enak andekan mau lindungi ya wallahu alam aku dadi apa niku apa putrane Sayyidina Umar
sendiri pun mengalami seperti itu karena pengaruh daripada minuman keras. Daging babi sampai diharamkan sedemikian rupa ya. Ternyata di dalamnya kandungan cacing pitanya lebih besar daripada sapi. Wong sing konsumsi kuwi rata-rata duwe apa cacing pita karena direbus sampai umep 100 derajat Celcius itu bibit cacing pitanya tidak bisa mati dan dikonsumsi sampai perut manusia dan berkembang di situ. Akhirnya ternyata Allah Subhanahu wa taala mengharamkan daging babi. Di situ ada makhluk yang besar nih ketika dikonsumsi. Jadi nek jenengan semerep nopo sih kok wajib, nopo kok sunah, pasti di balik itu ada manfaat yang besar. Nopo kok wajib, nopo kok haram, nopo kok makruh dan sebagainya. Ternyata di situ ketika diselidiki nih, dites niku ternyata madharatnya sangat besar. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ya Ali yuhi Ali. Alaika bis sholati fi awqatiha. Alaika natepono sira bis sholati kelawan salat fi awqatiha ing dalem pira-pira wektune salat. Fa inaha kana sak temene salat roksu kulli fadilatin. Uti dipimpinane saben-saben keutamaan. Wasananu ibadatin lan dadi sampurnane pira-pira ibadah. Makane nggih dikendikake ten hadis bahwa besok wong kuwi pak di hisab sing berat utawa ora tergantung napa salate. Ketika wong kuwi kok wis didelok buku amal catetane salate api, mongko liyane ora begitu dipertanyakan sing jelimet. Tapi nek ndelok salate wis samburadul wis takoke kabeh. Ya padha karoan kula jenengan numpak motor serang nggo helm, takok STN, takok SIM. Nggih. Warna-warna. Tapi donge wayah ten asline nek cara nggawa helm ora nggawa STN. Kan nek nggawa STN kakak sampai tinggal nang kantor polisi kan nek ora SIM STN kan motor di tinggal kalau ya motor lewat ya soalnya
paling hebat, paling mulia ya sholat. Nomor loro birrul walidain. Nomor telu nembe jihad. Ya, gembar-gembur hayya alal jihad pokoknya. Artinya darane para dhewe ya ora. Jihad ki nang kene nomor telu ngisor. Wong-wong ora arti, ora kikir nyenengan mengimbangi nang kamar salat wae rasa ngungkul sing jihad. Paham ndak? Jadi kula jenengan ampun terprovokasi. Gara-gara wong karang ngaji, mangkle gembar-gembore jihad-jihad tok. Ngaji ya ora perlu nggih. Jihad memang ora krono istilah terpaksa, krono memang itu panggilan jihad temenan nggih. Kula jenengan ora perlu wong jihadul akbar yaitu jihadun nafsi. Jihad merangi hawa nafsu niku luwih gede, luwih besar dibanding dengan jihad dengan apa pedang. Nah, makanya jihad itu nomor telu. Ngomai si ana wong tua mending opene wong tua. Kok metu areng gocek pedang bibit-bibit gedong dibom sing dibom masjid ta apa ora wong dhewe wong Islame. Kan ngawur nggih, orang nganggo ilmu hanya terprovokasi akhirnya katut. Nah, jenengan pengin niki mau apa? Salat, perbanyaklah salat. Lahkan berikut tinggal dikake ya Ali alaika bis salat fi auqatiha. Salatlah wahai Ali di waktunya. Di waktunya ini jangan salah ya. Berduga jam 12 kudu jam 12. Aku kuwi kerja mangke ra iso nang waktune, Pak. Lah waktune salat zuhur iki kapan sih? Jam 12 salah. Waktune salat zuhur niku ling sire srengenge sampai ayang-ayang niku padha karo dawane nggih. Artine nek cara nganggo jam ngono cara kira-kira nggih jam 12 sampai jam setengah telu. Kuwi berarti nek sampean setengah telu ku sik nang waktune. Dudu nang berarti wis keluar dari waktunya tidak. Nah, sing diman ya berarti kan kembali. Itu mana burung kopi dan kabel sampai pakunane itu waktu dan apa yang sampai lewat tahajud ndak itu syaratnya nggih ya sampai itu lo sorry ya perasaan kewajiban itu belum terhitung langsung itu terus pelan jadi itu ya pindah malam kejar sholat itu ada kurang peti cuma nih kok ketinggalan lihat
hari kita akan 40 dino rara rampung. Tapi nek kula jenengan kok salat sae, insyaallah yang lain pun akan dianggap sae. Iku sing dimaksud napa? Sing dimaksud fa'inaha rasuku li fadilatin, bahwa sesungguhnya sholat menjadi pokok setiap keutamaan dan menjadi pimpinan daripada setiap ibadah. Ini yang perlu diketahui. Selanjutnya, ya Ali, wahai Ali, tamana Jibril, tamana ngarep-ngarep Jibril sapa malaikat Jibril yakuna yen to ono sapa Jibril mimbani agama. Di Ali, malaikat Jibril ini merindukan menjadi menungso, menjadi turunan Nabi Adam. Jadi teknen malaikat Jibril jadi malaikat aslinya teknen pengen kaya dhewe seneng jadi malaikat kok. Mergo orang tahu melakukan itu, so malaikat pun ya kadang terlintas berpikiran seperti itu. Jadi malaikat Jibril, aku kepingin jadi menungso. Tahu pas sendiri di malaikat Jibril di antaranya ya, lesab ayat soleh, krono 7, krono pitong amalan tok kuwi sehingga malaikat Jibril no pingin jadi menungso. Sing nomor 1 as-sholawati khamsi. Krono we salat 5 wektu kuwi malaikat Jibril pingin dadi menungso. Malaikat Jibril kan ora oleh perintah, ora oleh hitop kon salat 5 wektu. Kok sing dhewe menungso, aku iri. Krono fadilah pahalane luar biasa. Terus sholawati khamsi malah imam, sholat 5 waktu berjamaah. Ini diantaranya wa mujalasatil ulama'i, dan lenggahan atau para ulama. Dan untuk lebih lanjutnya insyaallah kembali ngajeng ya. Mungkin manfaat. Amin. Ya Rabbana Tarofna bi anana tarofna wa anana asrofna ala lahra asrofna fatub alaina taubatan sili kulli hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati Rabbi wa maulutina wal ahli wal ikhwani wa sahiri rahilani wa kulidi mahabbah Al-Subah wal muslimina ajma'a min fi asma fadlan wajud dan manan labik tisabi minna Nabi kulli sulis wa salam Rabbi alaihi adal habbi wal ali wa sahbi adada tasisubi ilahi fi bati wa tanahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.